ini, dan trennya selama seminggu ke depan seperti apa? Ada berita-berita apa saja? Iya, jadi untuk harga minyak mungkin faktor yang paling besar mempengaruhi adalah sanksi dari Amerika terhadap Iran. Dan berita terbaru juga menyatakan ada ruang kembali untuk artinya menambah sanksi itu. Nah, ini kelihatannya faktor yang paling besar mendorong kenapa harga minyak mengalami kenaikan. Nah, jadi sementara ini saya kira agak sulit untuk harga minyak akan mengalami koreksi yang cukup besar atau di bawah 100 misalnya, itu agak sulit dengan adanya kondisi tadi. Meskipun ada kekhawatiran misalnya perlambatan ekonomi. Kan minggu-minggu yang lalu kan ada berita misalnya pertumbuhan Cina mengalami penurunan. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran ya, karena Cina sendiri kan menjadi basis pertumbuhan ekonomi dunia sekarang ini ya. Jadi semua akan melihat Cina. Kalau Cina sendiri mengalami penurunan, bagaimana negara-negara yang lain yang mengalami masalah kan begitu kan? Nah, jadi ini sendiri sempat memang mengalami perubahan bagi harga minyak. Tetapi tadi faktor yang tadi itu saya kira akan tetap membuat harga minyak itu memiliki potensi untuk mengalami kenaikan untuk beberapa waktu mendatang. Baik, potensinya masih akan naik. Bagaimana dengan emas, Pak? Iya, kalau emas ini kan menarik ya, dia menjadi safe haven, kemudian dia juga menjadi bagian dari komoditi. Nah, ketika situasi tidak terlalu pasti atau uncertainty, maka para pelaku pasar akan selalu cenderung mencari emas sebagai safe haven. Tetapi ketika situasinya membaik pun, misalnya, nah bisa jadi emas pun akan mengalami kenaikan, gitu kan ya, karena dia bagian dari komoditi. Tetapi kita perlu tahu juga bahwa harga dari emas itu adalah denominasi oleh US dollar. Jadi ketika US dollar menguat, maka otomatis harga emas akan mengalami penurunan. Tetapi yang menarik dari emas adalah ketika dia mengalami penurunan yang dianggap sudah cukup masuk akal, maka para pelaku pasar biasanya akan membeli di harga yang lebih rendah. Maka jangan heran kalau lihat emas turun gitu, kemudian dia mengalami kenaikan lagi, karena ini menjadi kesempatan bagi para pelaku pasar untuk mencari kesempatan ketika harga emas murah, sebelum mereka akhirnya membeli. Secara fundamental atau permintaan sebenarnya untuk emas saat ini bagaimana Pak, dan tren ke depan? Ya, saya kira masih cukup baik ya. Belum ada satu perubahan, misalnya permintaan dari bank sentral sendiri itu masih cukup baik untuk menjadi cadangan devisa, karena mereka melihat bahwa mata uang sendiri kan mengalami penurunan nilai kan. Nah, itu belum berubah. Kemudian dari masyarakat sendiri masih melihat emas sebagai satu tadi alternatif investasi atau sebagai safe haven, memproteksi kekayaan mereka ketika situasi tidak pasti. Jadi saya masih melihat demandnya masih cukup baik, tetapi memang tadi ya, karena sekarang ini kondisinya juga masih belum jelas, maka dia cenderung bervolatile gitu ya. Jadi harganya cenderung naik, cenderung turun, tetapi tidak akan mengalami satu penurunan yang cukup signifikan. Dengan kondisi pasar yang demikian volatilitas cukup tinggi, kira-kira yang harus dilakukan investor sebaiknya tradingnya seperti apa, Pak? Iya, jadi saya sarankan kepada investor jangan overconfident gitu ya, karena kadang-kadang mungkin untuk saat ini ya, kalau kita lihat kan data cukup bagus, data Amerika cukup bagus, Eropa under control gitu kan ya, mungkin Cina juga ada data purchasing manager indexnya juga cukup baik. Nah, ini jangan menjadi satu dasar bahwa kita yakin bahwa kedepannya akan demikian terus gitu, karena situasi bisa berubah kapan saja, day by day atau minggu ke minggu atau bahkan detik per detik. Nah, jadi saya sarankan agar investor selalu mencermati lah perkembangan di pasar, dan kemudian kalau bisa transaksinya short term saja, karena volatilitas tadi itu sangat berbahaya bagi portofolio mereka kalau tidak diantisipasi. Baik Pak Jo, kita beralih ke informasi valuasi dulu. Baik, pemirsa, pound sterling melesat hingga ke level tertinggi dalam lebih dari 4 bulan terhadap dolar Amerika di tengah tertekannya oleh arus penyesuaian akhir bulan ini. Ya, bagaimana evaluasi pergerakan dolar Amerika dan euro sepanjang pekan lalu, Pak Jo? Seperti apa kira-kira? Iya, jadi kalau kita melihat pergerakan euro sendiri sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah mulai sedikit stabil dibandingkan yang lalu-lalu. Nah, tetapi tadi ketika euro sendiri mungkin data fundamentalnya cukup baik dan harganya sendiri mengalami penguatan, tetapi di mindset investor itu sendiri melihat bahwa kondisi dari hutang Eropa sendiri itu sendiri tidak akan selesai dalam waktu dekat. Nah, maka otomatis ketika dia terjadi penguatan yang dirasa sudah cukup besar, misalnya mendekati 1.35 misalnya, itu kesempatan bagi investor untuk melakukan aksi jual kembali. Jadi saya kira masih cukup prematur gitu untuk melihat bahwa euro itu akan mengalami penguatan dalam jangka mendatang, mengingat kondisinya masih cukup ini ya, masih cukup apa istilahnya kritis gitu ya, rapuh sekali, karena masalah utang ini akan masih terus berjalan dalam beberapa bulan mendatang. Oke Pak Jo, semakin menarik, namun kita harus jeda lagi sebentar. Baik. Ya, pemirsa, Power Breakfast masih akan kembali dengan info produk dan seminar Monex Invest in the Future.